Resesi ekonomi dapat memicu lonjakan harga, penurunan daya beli, dan kebangkrutan usaha. Namun, di tengah tantangan ini, rasio keuangan menjadi instrumen penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana suatu negara itu mengalami aktivitas perekonomian yang menurun dengan sangat signifikan. Yang dalam hal ini, resesi ini terjadi dapat dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, baik itu dalam jangka waktu yang relatif lama ataupun dalam jangka waktu yang relatif cepat. Resesi ekonomi ini terjadi bukan karena hal yang disengajakan, namun terjadi karena suatu hal yang tidak terduga ataupun tidak ditentukan kedatangannya. Yang dalam hal ini juga dapat menyebabkan beberapa perusahaan itu gulung tikar, kenaikan harga yang sangat drastis, dan juga pengangguran di mana-mana. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resesi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada guncangan ekonomi ataupun ekonomi shock, di mana dalam hal ini dapat kita ketahui dan sudah kita rasakan sebelumnya, misalnya yaitu seperti contoh yaitu pandemi COVID-19 kemarin, di mana dalam hal ini pandemi COVID-19 itu terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada utang berlebih. Dalam hal ini perusahaan yang mempunyai utang terlalu banyak akan mengalami kesulitan saat ekonomi itu melambat, sehingga rasio utangnya akan terlihat buruk dan menandakan bahwa risiko gagal untuk dibayar. Yang ketiga ada gelembung aset, yang merupakan situasi di mana ketika harga properti atau saham naik terlalu tinggi tanpa alasan yang kuat, maka akan disebut dengan nama gelembung. Kalau gelembung ini pecah, maka banyak orang akan rugi, di mana rugi ini akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Rasio harga saham perusahaan bisa memberi petunjuk adanya gelembung ini. Dan yang terakhir adanya faktor inflasi dan deflasi. Yang kita ketahui bahwa inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga naik secara terus-menerus dan membuat orang malas untuk berbelanja, sehingga membuat laba dari perusahaan akan menurun. Sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yang merupakan harga turun secara drastis yang membuat perusahaan rugi karena produknya jadi lebih murah. Nah teman-teman, setelah kalian memahami faktor pemicu resesi, kalian perlu menyadari bahwa resesi ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dan membawa dampak yang serius. Kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi yang dihasilkan dari ledakan resesi ini. Ada pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Pepatah ini sangat relevan dalam menghadapi ancaman resesi. Ada beberapa langkah proaktif yang bisa kita ambil untuk meminimalisir dampak buruknya. Pertama, mengelola keuangan secara bijak. Prioritaskan pengeluaran dan hindari pemborosan. Kedua, menghindari utang berlebihan. Kurangi ketergantungan pada pinjaman yang bisa menjadi beban di masa sulit. Ketiga, mempersiapkan dana darurat. Miliki dana cadangan yang cukup untuk kebutuhan yang tak terduga. Keempat, mencari pendapatan tambahan. Cari sumber pemasukan tambahan untuk memperkuat kondisi finansial. Dan yang terakhir, menabung dan berinvestasi. Alokasikan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi jangka panjang demi stabilitas finansial di masa depan. Oke teman-teman, selain langkah-langkah mitigasi personal dan perusahaan tadi, ada satu alat yang sangat ampuh dalam mempersiapkan diri menghadapi resesi, yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat penting yang berfungsi mengolah data angka yang kompleks dari laporan keuangan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Melalui rasio ini, analis dapat menilai apakah kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. Rasio keuangan tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan karena data yang digunakan berasal langsung dari laporan keuangan tersebut. Mengapa laporan keuangan itu penting? Bayangkan itu tumpukan angka. Rasio keuangan mengubah angka biasa tersebut menjadi wawasan krusial. Tujuannya adalah memberitahu kondisi keuangan perusahaan dan rasio keuangan mewujudkannya. Dengan rasio keuangan kita bisa, yang pertama, menilai kinerja manajemen. Yang kedua, mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, membuat keputusan penting seperti berinvestasi atau tidak. Singkatnya, rasio keuangan membantu perusahaan membaca dan memahami kondisi mereka. Setelah memahami pentingnya rasio keuangan, mari kita kenali jenis-jenis rasio keuangan yang menjadi tolak ukur vital kesehatan finansial suatu perusahaan.
di mana secara umum rasio keuangan itu terbagi menjadi 3 jenis, itu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Di mana untuk mengukur rasio-rasio ini diperlukan data dari laporan keuangan seperti laporan neraca maupun laporan laba rugi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Di mana rasio ini menunjukkan seberapa mampu perusahaan melunasi utang jangka pendeknya, dihitung dari total aset lancar dibagi dengan utang lancar. Semakin tinggi rasionya, semakin aman posisi keuangan perusahaan tersebut. Terus yang kedua, rasio solvabilitas, di mana rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utang jangka panjangnya. Perhitungannya sendiri, total utang dibagi dengan total aset lalu dikalikan 100%. Perusahaan dikatakan sehat ketika rasio menunjukkan aset cukup untuk menutupi semua kewajiban. Terus yang ketiga, rasio profitabilitas, di mana rasio ini menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, serta penggunaan aset dan modal. Contoh perhitungan perbandingannya sendiri, kita mulai dari laba penjualan, dihitung dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Kemudian return on asset atau ROA, dihitung dari laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian return on equity atau ROE, dihitung dengan laba bersih dibagi dengan modal yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan memahami ketiga rasio ini, kita dapat menggambarkan dengan jelas tentang kinerja suatu perusahaan dan posisi finansial perusahaan tersebut. Memahami rasio keuangan sangatlah krusial untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman resesi, baik untuk perusahaan maupun individu. Rasio ini termasuk likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang menjadi kunci untuk menjaga kestabilan finansial.